Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang kisah seorang nabi yang diutus Tuhan, tetapi dia melarikan diri dari perintah Tuhan karena dia berontak dengan perintah Tuhan yang dia anggap nggak fair begitu. Namanya Yunus, saudaraku. Jonah atau Yunus. Padahal arti kata Yunus itu adalah dove, merpati. Jadi mestinya itu kan merpati itu kan lembut begitu ya, tapi ini kok malah berontak, ini aneh ini saudaraku ya. Ceritanya menarik. Coba kita lihat Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Garis bawahi kata membayar. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini potongan pertama dari kisah Yunus, saudaraku. Yunus adalah seorang nabi. Dia adalah penyambung lidah Tuhan. Tapi dia adalah seorang Ibrani yang cinta akan bangsanya. Nah, saudaraku, ketika perintah Tuhan itu datang, hai Yunus, kamu bangun, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Berserulah kepada mereka. Begitu dengar itu, pikiran Yunus muter, saudara. Yunus berpikir gini, ini bangsa Asyur ya, jadi Niniwe itu adalah kota besar dari bangsa Asyur, itu adalah bangsa yang menjadi musuhnya orang Israel. Dan dia tahu bahwa bangsa Asyur ini kejamnya luar biasa terhadap bangsanya. Jadi dalam hati Yunus, kalau kejahatan mereka sudah sampai ke sorga, biarinlah Tuhan murka, habisin jadi Sodom Gomora, aku tepuk tangan. Itu pikiran dari Yunus, saudara. Tapi perintah Tuhan beda. Perintah Tuhan, kamu datang sana, peringatkan mereka. Yunus pikir, kalau aku peringatkan, kemudian mereka bertobat, lah, kan enak mereka. Ini bangsa jahat yang biasa mengganggu akan bangsaku, biasa menganiaya akan bangsaku, bertobat, nggak jadi dihukum. Waduh, enak benar. Ya, orang Semarang bilang nakmen gitu, saudara. Nah, ini yang membuat Yunus nggak setuju dengan Tuhan. Buat apa aku peringatkan? Nanti malah mereka bertobat, engkau nggak jadi menghukum. Enak benar mereka, bangsa yang jahat dan kejam terhadap bangsaku. Nah, itu pikiran dari Yunus. Nah, saudaraku, ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mengapa dia mencoba melarikan diri? Dia pikir kalau dia menjauhi Tuhan, maka dia akan aman, suara itu tidak akan datang, dia akan bisa melupakan akan perintah Tuhan itu, dan dia bisa
punya aktivitas kesibukan lain yang dia bikin-bikin, yang dia usahakan untuk dia nggak perlulah melaksanakan akan perintah Tuhan itu. Karena apa? Selama dia berada dekat-dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka suara itu akan keras. Tapi begitu dia menjauhi Tuhan, dia nggak maulah urusan penyembahan, doa, firman Tuhan, nggak usah gitu ya kalau zaman sekarang, nggak usah pakai begitu-begitu, dipikirnya dia bebas. Bebas dari suara Tuhan itu. Nah itulah Yunus. Yunus berpikir kalau aku jauh dari hadapan Tuhan, pasti panggilan itu atau perintah itu tidak akan bersuara lagi di telingaku. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yunus, ini menarik, tadi saya katakan garis bawahi kata ini. Ia pergi ke Yafo, yaitu Yafo itu kota pelabuhan, saudaraku, Yope ya. Dan mendapat di sana sebuah kapal. Dia mendapatkan sebuah kapal. Saudara, ini kebetulan loh. Karena zaman itu, saudara, tidak setiap saat ada kapal yang bisa ngangkut penumpang untuk pergi ke Tarsis. Jadwalnya tidak sepadat zaman sekarang. Mungkin sebulan sekali baru ada kapal, ya karena kan penduduk juga belum terlalu banyak masa itu. Tapi ini kok ya pas. Dia datang ke Yafo, begitu sampai di kota pelabuhan itu, ada kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Berarti Tuhan buka jalan. Ini hati-hati, saudara. Orang yang melarikan diri dari perintah Tuhan yang pertama, itu nanti dia akan mereka-reka dan beranggapan bahwa Tuhan itu sedang membuka jalan yang lain dari apa yang dia tolak. Padahal itu bukan Tuhan, saudaraku. Meskipun Tuhan Maha Kuasa ya, segala sesuatu dia tetap mengontrol. Nanti kita lihat bagaimana Yunus ini sampai masuk perut ikan dan sebagainya. Tapi saya nggak mungkin akan bahas itu dalam satu kali pelajaran ini, saudaraku. Dalam pelajaran ini kita akan berhenti sampai di sini. Lucu sekali. Di sini dikatakan, ia membayar biaya perjalanannya. Saya nggak tahu Yunus sebagai seorang nabi yang tentunya tidak berkelimpahan secara materi. Waktu dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, mau pergi ke Tarsis, itu biaya mahal, saudaraku. Mungkin ada orang-orang yang nyangoni dia ya. Mau kemana Nabi Yunus? Oh ya mau jalan-jalan sana. Oh ini saya ada berkat, ini ada berkat. Dipikir, waduh amplop, ini lumayan. Dan ternyata sampai di sana harga berapa, uangnya cukup. Berarti jalan terbuka, hati-hati. Orang yang sedang menjauhkan diri dari pusat kehendak Allah, itu seakan-akan ada jalan-jalan terbuka. Itu riwayat ini akan terulang kalau saudara melawan akan perintah Tuhan atau firman Tuhan yang pertama. Saudara mencari-cari akan alasan untuk menolak akan perintah Tuhan yang pertama, itu sepertinya ada jalan terbuka. Sepertinya. Ya ini, kok ya ada kapal, mau bayar juga kok ada uang, begitu ya saudaraku. Dan dia bayar harganya. Kata bayar harga saya tafsirkan secara rohani, dia pikir, aku sudah bayar harganya kok. Ya, ada seorang pemuda jatuh cinta pada seorang wanita, gadis, dinasehati oleh Pak Pendeta, kamu ini apa tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Jujur dia berkata, bukan kehendak Tuhan. Loh kok kamu nekat? Ya aku jatuh cinta sama dia. Lah kamu tahu kalau kamu ngelawan Tuhan jadinya gimana? Ya tapi aku mau bayar harga. Ini saudaraku, bayar harga ketidaktaatan. Itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, jauhkan dirimu dari bayar harga ketidaktaatan. Sakit luar biasa. Menderitanya nggak worth it, saudara. Tapi mestinya Anda dan saya tunduk di hadapan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita ini punya kemampuan membayar harga ketaatan. Jangan dibalik, saudara. Ada harga ketidaktaatan dibayar, itu Yunus.
tapi ada harga ketaatan. Meskipun berat, meskipun melawan akan diriku sendiri, ya kan, nyangkal diri pikul salib kan panggilan Tuhan, ya. Tapi aku mau. Tuhan tolong aku untuk bisa membayar harga ketaatan, bukan membayar harga ketidaktaatan. Kalau membayar harga ketidaktaatan, akibatnya yaitu kisah Yunus berikutnya yang akan kita lanjutkan besok. Tuhan Yesus memberkati.